Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir bahwa makanan tradisional seperti tempe ternyata berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan? Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia telah lama memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan makanan melalui proses fermentasi. Kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan bioteknologi konvensional yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari kearifan lokal atau etnosains. Nah, pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana proses pembuatan tempe dapat dikaitkan dengan konsep bioteknologi konvensional, serta hubungan antara ilmu IPA dengan budaya masyarakat Indonesia. Yuk, simak penjelasannya. Oke, sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Untuk capaian pembelajaran sendiri yaitu, peserta didik mampu memahami konsep bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi pada pembuatan tempe, mengaitkannya dengan pemanfaatan mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari, serta kearifan lokal atau disebut dengan etnosains, dan menyajikan hasil pengamatan atau diskusi secara sederhana. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional serta mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe. 2. Menjelaskan proses fermentasi tempe secara runtut. 3. Mengaitkan pembuatan tempe dengan budaya lokal atau etnosains di lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu menyajikan hasil pengamatan atau diskusi dalam bentuk laporan sederhana. Untuk proses pembelajaran selanjutnya akan disajikan oleh teman saya. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang dibuat melalui proses fermentasi kedelai menggunakan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Pembuatan tempe telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara pengrajin tempe kemarin, itu menggunakan wawancara tempe tradisional dan semi modern. Proses pembuatan tempe itu tidak hanya mengandung nilai budaya, tetapi juga mengandung banyak konsep IPA. Dalam proses pembuatan tempe, kedelai terlebih dahulu dicuci dan direndam selama 1 malam. Proses perendaman menyebabkan kedelai mengalami penyerapan air melalui proses osmosis, sehingga biji kedelai menjadi lunak. Setelah itu, kedelai direbus untuk membunuh mikroorganisme pengganggu dan melunakkan struktur kedelai. Setelah dingin, kedelai dicampur dengan ragi tempe yang mengandung jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini melakukan fermentasi dengan menghasilkan enzim seperti protase, amilase, dan lipase yang membantu menguraikan protein, karbohidrat, dan lemak dalam kedelai menjadi lebih sederhana dan mudah dicerna oleh. Fermentasi berlangsung selama 24-48 jam pada suhu sekitar 30-35 derajat Celcius. Nah, suhu yang terlalu tinggi itu dapat menghambat pertumbuhan jamur, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan fermentasi berjalan lambat. Oleh karena itu, pengrajin tempe tradisional menggunakan daun pisang, tampah bambu, dan bahkan arang untuk menjaga suhu dan sirkulasi udara agar fermentasi berlangsung optimal. Pembungkus dan daun pisang juga memiliki fungsi ilmiah karena memiliki pori-pori yang membantu aerasi sehingga jamur dapat tumbuh dengan baik. Selain itu, daun pisang juga memberikan aroma khas pada tempe. Kearifan lokal dalam pembuatan tempe ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menerapkan konsep bioteknologi konvensional secara sederhana sejak dahulu. Pengetahuan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi melalui pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kajian etnosains. Dari pengertian bioteknologi itu pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau yang bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme secara sederhana melalui fermentasi tanpa menggunakan bioteknologi modern.
Kemudian ada contoh produk bioteknologi konvensional, yaitu tempe, tape, yogurt, keju, dan kecap. Kemudian kami mengambil tempe sebagai produk bioteknologi konvensional. Tempe merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia yang dihasilkan melalui proses bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme secara sederhana untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Dalam pembuatan tempe, bahan utamanya yang digunakan yaitu kedelai yang difermentasi menggunakan ragi tempe. Selama fermentasi berlangsung, jamur tumbuh membentuk benang-benang putih yang disebut miselium. Miselium tersebut merekatkan biji kedelai sehingga terbentuk tempe yang padat dan berwarna putih. Proses fermentasi juga menyebabkan perubahan rasa, aroma, tekstur, dan kandungan gizi kedelai yang menjadi lebih baik dan mudah dicerna tubuh. Pembuatan tempe menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah menerapkan konsep bioteknologi konvensional secara turun-temurun melalui pengalaman dan kearifan lokal. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus menjadi salah satu bentuk etnosains karena selain ramah lingkungan, daun pisang juga memiliki pori-pori yang membantu pertumbuhan jamur selama fermentasi. Kemudian proses pembuatan tempe itu yang pertama kedelai dicuci dan direndam, kemudian yang kedua itu kedelai direbus hingga lunak, yang ketiga itu kedelai didinginkan, yang keempat kedelai dicampur dengan ragi tempe, yang kelima itu kedelai dibungkus menggunakan daun pisang atau plastik, yang keenam fermentasi dilakukan selama 24-48 jam hingga tempe terbentuk. Kemudian di sini ada peran mikroorganisme dalam pembuatan tempe. Pada jamur Rhizopus oligosporus, dia berperan dalam proses fermentasi dengan menghasilkan beberapa enzim, yaitu ada protase, amilase, dan lipase. Protase, dia akan menguraikan protein menjadi asam amino sederhana, amilase menguraikan karbohidrat menjadi gula sederhana, dan lipase dia akan menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Akibat aktivitas enzim tersebut, kandungan gizi tempe menjadi lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dengan kedelai biasa. Proses fermentasi ini membuat tempe memiliki rasa, aroma, dan teksturnya yang khas. Berikut beberapa manfaat tempe, yaitu yang pertama, mengandung protein nabati yang baik untuk pertumbuhan tubuh. Yang kedua, mudah dicerna karena telah mengalami proses fermentasi. Yang ketiga, mengandung vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya, sebagai membantu menjaga kesehatan pencernaan, adapun dapat dijadikan alternatif sumber protein selain daging, memiliki harga yang terjangkau dan mudah ditemukan, dan menjadi salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Dan terakhir, memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dan pengrajin tempe. Hubungan tempe dengan etnosains atau keterkaitannya, yaitu tempe memiliki hubungan erat dengan etnosains karena proses pembuatannya merupakan hasil pengetahuan masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat secara tidak langsung telah menerapkan konsep IPA dalam pembuatan tempe, seperti proses fermentasi, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan jamur, dan penggunaan mikroorganisme dalam mengolah bahan pangan. Penggunaan daun pisang juga sebagai pembungkus tempe menunjukkan adanya kearifan lokal. Daun pisang ini memiliki pori-pori yang membantu sirkulasi udara sehingga jamur Rhizopus oligosporus dapat tumbuh dengan baik selama fermentasi. Selain itu juga penggunaan alat tradisional seperti tampah bambu, ia juga membantu menjaga suhu dan kelembapan agar proses fermentasi ini berlangsung optimal. Melalui etnosains, masyarakat memanfaatkan pengalaman dan budaya lokal untuk menghasilkan makanan yang bergizi dan bermanfaat. Oleh karena itu, tempe tidak hanya menjadi makanan tradisional, tetapi juga menjadi contoh penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya kegiatan pembelajaran. Kami menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Untuk sintaks yang pertama, yaitu orientasi pada masalah. Untuk kegiatan guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan apersepsi
tentang makanan hasil fermentasi yang sering dijumpai peserta didik. Lalu guru menunjukkan gambar atau video pembuatan tempe secara tradisional. Guru menyampaikan permasalahan seperti mengapa kedelai dapat berubah menjadi tempe setelah diberi ragi dan didiamkan beberapa hari, dan mengapa sebagian pengrajin masih menggunakan daun pisang sebagai pembungkus tempe. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk peserta didik mengamati gambar atau video yang ditampilkan guru, lalu menanggapi pertanyaan guru berdasarkan pengalaman sehari-hari, dan menyampaikan pendapat awal mengenai proses pembuatan tempe. Lalu sintaks yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, lalu membagikan LKPD dan menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. Lalu guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi masalah terkait proses fermentasi tempe dan peran mikroorganisme. Untuk peserta didik, mereka membentuk kelompok, membaca LKPD dan memahami tugas yang diberikan guru. Lalu peserta didik merumuskan pertanyaan seperti apa yang dimaksud bioteknologi konvensional, mikroorganisme apa yang digunakan dalam pembuatan tempe, dan mengapa suhu memengaruhi fermentasi. Lalu sintaks yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Guru membimbing peserta didik dalam melakukan pengamatan atau studi literatur sederhana mengenai proses pembuatan tempe. Lalu, guru membantu siswa menghubungkan konsep IPA dengan kearifan lokal pada masyarakat. Peserta didik mencari informasi melalui buku, video, atau hasil pengamatan, lalu mendiskusikannya mengenai tahapan pembuatan tempe seperti perendaman kedelai, perebusan, pemberian ragi, dan fermentasi. Lalu peserta didik mengidentifikasi konsep IPA dalam proses tersebut seperti osmosis pada saat perendaman, peran suhu terhadap fermentasi tempe, dan fungsi jamur. Lalu peserta didik mengaitkan penggunaan daun pisang dan tampah bambu dengan etnosains. Pada sintaks keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, guru meminta setiap kelompok untuk menyusun laporan atau poster hasil diskusi, dan memfasilitasi setiap kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas. Peserta didik menyusun hasil diskusi dalam bentuk laporan sederhana dan mempresentasikan hasil diskusi. Lalu kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan. Untuk sintaks yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan memberi penguatan tentang manfaat bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, guru memberi refleksi dan juga evaluasi. Peserta didik menyimpulkan hasil dari pembelajaran yang telah dilakukan dan menyampaikan hal yang dapat dipahami dan juga kesulitan yang dialami. Peserta didik mengerjakan evaluasi atau refleksi sederhana. Untuk penutup, guru memberi apresiasi kepada peserta didik dan menyampaikan pesan untuk menghargai kearifan lokal Indonesia melalui pemanfaatan bioteknologi tradisional. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Demikian penjelasan mengenai bioteknologi konvensional dan kaitannya dengan etnosains melalui proses pembuatan tempe. Nah, dari pembahasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia telah menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari melalui kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan budaya lokal sekaligus mempelajari ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Sebelum kami akhiri, di dalam LKPD ini kami juga membuat evaluasi yang terdiri dari 10 pilihan ganda, 5 soal isian singkat, 3 esai, dan 3 evaluasi yang terkait dalam etnosains. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Bye-bye.